Angsuran yang sehat adalah yang apabila total angsuran semua pembiayaan yang Anda ambil, pembiayaan yang Anda ambil itu maksimal 35% dari pendapatan Anda. Kita menegaskan untungnya kepada si pembeli, kepada nasabah dari perusahaan pembiayaan. Tapi kalau di pembiayaan syariah kita akadnya satu tapi produknya banyak. Kan kalau kita bicara masalah multi finance syariah khususnya ya di perbincangan kali ini kan, begitu tadi Kang Tisna udah sampaikan gampang kok secara mandatory, nggak dibuat susah. Setidaknya masyarakat awam juga harus tahu akad-akadnya. Ya. Nah, gimana? Saya mau ke Pak Teguh dulu, nanti boleh diklarifikasi sama Kang Tisna. Secara umum beberapa disampaikan oleh Kang Tisna tadi. Ada pembiayaan kalau emang itu berupa barang. Kebutuhannya ada barangnya nih untuk motor roda 3 gitu ya, atau motor yang untuk usaha atau bahkan motor mungkin listrik, mobil atau motor listrik ataupun itu kan ada barang tuh, atau freezer atau alat buat oven. Sekarang canggih-canggih ya dan nggak murah-murah juga gitu kan kira-kira kan. Betul. Terus matangannya bisa merata tapi size-nya nggak terlalu besar kan gitu kan, tergantung size bisnis kita juga. Nah ketika sebenarnya gini, saya akan mundur sedikit ya. Apa bedanya pembiayaan di syariah dengan pembiayaan yang lainnya? Prinsipnya pembiayaan kan ada pihak yang memiliki dana. Sebutlah dalam hal ini karena yang hadir Kang Tisna, Adira sebagai pihak yang memiliki dana. Si UMKM, si pemilik usaha membutuhkan dana. Ketika orang yang memerlukan dana ketemu dengan orang yang punya dana, pertama kali yang terfikir, ngapain nih orang yang memiliki dana kepada orang yang membutuhkan dana? Paling simpel adalah pinjem. Pinjem uang gitu. Pinjem uang secara syariah boleh nggak? Boleh banget. Tapi nggak boleh diperjanjikan adanya tambahan. Setuju. Ya, minjem uang 10 juta, Mas Daril, saya pinjem. Iya sekarang dong, masa besok. Pinjem uang 10 juta. Balikinnya saya janjiin 3 bulan lagi Mas Daril. Berapa saya balikin? 10 juta juga. Kalau udah 100 juta, balikinnya berapa? 100 juta juga. Padahal Mas Daril mau bisnis. Adira Finance pemilik dana ini, Adira Syariah sebutannya ya. Adira saya pemilik dana ini kan maunya untung. Orang ini bukan lembaga sosial kok, ini lembaga komersial kok. Dia mau untung. Ntar biar gajinya beliau gimana ya? Nah, supaya untung gimana? Ya jangan pakai pinjam meminjam. Namanya pinjam meminjam itu dilarang, diperjanjikan ada kelebihan. Tapi kalau seseorang pinjam meminjam nih, kita tidak diperjanjikan nih, minjam 10 juta balikin 10 juta, tapi pas balikinnya saya sambil bawa batik misalkan buat Mas Daril, boleh, nggak diperjanjikan. Tapi kalau Mas Daril bilang, Mas Teguh saya pinjemin 10 juta tapi balikinnya 10 juta plus batiknya, ini batiknya diperjanjikan jadi riba. Oh gitu. Iya, jadi nggak boleh karena diperjanjikan. Tapi kalau tidak diperjanjikan, ya maka dianjurkan sama Rasulullah. Rasulullah tuh mengatakan khairukum ahsanukum qadha. Sebaik-baik kalian adalah apabila memenuhi kewajibannya dengan lebih baik. Tapi tidak boleh diperjanjikan. Jadi sama-sama ada kelebihan, yang satu diperjanjikan dianjurkan sama Rasulullah. Kalau diperjanjikan jatuhnya riba dilarang, tapi kalau tidak diperjanjikan dianjurkan sama Rasulullah. Yang tidak diperjanjikan yang dianjurkan. Yang dianjurkan karena suatu kebajikan, suatu kebaikan. Contoh, Pak Teguh pinjam saya uang 10 juta. Tiba-tiba perjanjiannya nanti 3 bulan dikembalikan 10 juta. Tapi kalau Pak Teguh mau ngasih 10 juta lagi juga boleh gitu ya? Boleh, mau ngasih tambahin mangga kayak, tambahin duren kayak, tambahin apa kayak. Tapi sayanya nggak boleh minta ya? Bahkan saya mau ngasih diperjanjikan saya nggak boleh. Saya bilang gini, Mas Daril saya pinjam 10 juta nanti balikinnya 11 juta deh. Nanti balikinnya 10 juta plus duren deh. Itu nggak boleh. Meskipun saya minjem, saya ngejanjiin itu nggak boleh. Baik yang menjanjikan, yang meminjam maupun yang memberi pinjaman itu nggak boleh. Kalau diperjanjikan. Tapi kalau tidak diperjanjikan, itu suatu kebaikan. Jadi sambil mulangin 10 jutanya Mas Daril, nih aku lagi ada kemarin jalan-jalan lagi ada gitu ini ya. 10 juta lagi ngarep itu sih. Ada durian enak, saya bawa oleh-oleh buat Mas Daril gitu. Saya punya mangga atau rambutan atau apapun whatever, itu kan jadi kebaikan. Nah, Adira atau lembaga pembiayaan syariah ini kan lembaga bisnisnya maunya untung. Nggak diperjanjikan ya kalau nasabahnya ngasihnya lebih, kalau enggak iya betul. Iya pro bono dong, benar nggak? Ini lembaga sosial namanya, bukan lembaga komersial. Nah sehingga harus suatu hal yang bisa menguntungkan. Kalau pinjam meminjam maka nggak bisa dipakai. Konvensional pakai yang namanya pinjam meminjam. Apapun produknya, akadnya cuma satu, pinjam meminjam uang.
dibalikin dengan kelebihan, which is itu jadi secara syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba. Very simple. Maka saya salut orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan syariah karena harus lebih advance pemahamannya. Kalau cuma pinjam-pinjam doang mah itu kelasnya kelas level rendah, basic banget. Tapi kita harus cari putar otak bagaimana caranya dapatin untung tapi nggak melanggar prinsip syariah kan itu. Oh, ternyata ada jual beli. Nah, maka tadi pembiayaan yang dibutuhkannya itu berupa barang, freezer lah, motor roda 3 lah, motor biasa lah, mobil lah, segala macam, atau apa lagi, oven. Nah, ada barangnya, bisa transaksinya jual beli, di mana si pemilik, si orang yang pemilik usaha yang membutuhkan dana, yang memerlukan dana ini kan sejatinya bukan perlu dana. Dia perlu motornya, dia perlu mobilnya, dia perlu mesinnya, dia perlu freezernya. Barang itu yang diperluin. Sehingga kebutuhan kamu kan bukan uang 10 juta, 20 juta. Kebutuhan kamu adalah motor, kebutuhan kamu adalah freezer dan sebagainya. Sehingga gini deh, kata Adira. Saya yang beli barang yang kamu perluin, kemudian saya jual ke Anda. Anda belinya di mana? Harganya berapa? Oh, harganya 10 juta, Pak. Yaudah saya kuasakan ke Anda. Biasanya pakai kuasa juga, pakai wakalah juga kalau tidak. Enggak. Adira yang beli. Langsung ke dealer atau langsung ke dealer. Adira beli oven itu, beli freezer itu, atau beli apa namanya, motor itu, harganya sebutlah 10 juta. Dijual kepada yang bersangkutan jadi 11 juta dengan dicicil selama 1 tahun misalkan gitu. Nah, jadi boleh dapat untung nggak? Boleh dong. Boleh, jual beli. Jual beli kan untung. Nah, jadi barangnya dibeli dengan 10 juta, dijual dengan 11 juta, 1 jutanya untung. Tapi kalau pakai cara yang pertama tadi pinjaman, pinjam 10 juta, dibalikinya 11 juta, jadi riba yang 1 jutanya. Nggak boleh. Ya, maka kadang-kadang suka ada omongan di masyarakat umum nih, Kang Tisna pasti udah kenyang banget omongan itu. Syariah sama konvensional sama aja. Misalkan dicicil sama 11 bulan biar gampang ngitung nih misalkan. Saya minjem di konvensional 10 juta, setiap bulan 1 juta juga ngangsurnya misalkan. Di syariah juga sama, 1 juta juga. Ya. Syariah dan tidak syariah tidak ditentukan pada harga. Tapi ditentukan pada prosesnya. Ketika prosesnya pinjam meminjam yang diperjanjikan adanya kelebihan yang 1 juta tadi itu, maka jadinya riba. Tapi kalau jual beli bukan pinjam meminjam. Jual beli dapatin untung boleh nggak? Ya boleh banget. Kan jual beli. Jual beli. Nah, maka akad yang pertama yang sering digunakan adalah akad jual beli, khususnya kalau di lembaga keuangan syariah, termasuk di lembaga pembiayaan syariah kayak Adira ini adalah namanya murabahah. Murabahah adalah jual beli, di mana penjualnya, berarti kan Adira nih yang ngejual ke nasabahnya nih. Adira atau penjualnya wajib menginformasikan harga perolehannya, declare marginnya. Yang kemudian declare bukan declare margin aja sih sebenarnya, declare harga perolehan. Harga mesin itu adalah 10 juta. Nah, maka harus declare tuh, di akadnya pasti muncul tuh harga mesinnya atau harga barang yang dibeli itu adalah 10 juta. Dijual 11 juta, maka marginnya 1 juta. Itu namanya murabahah. Jadi murabahah adalah jual beli di mana penjual menginformasikan harga perolehan dan menyepakati, penjual dan pembeli menyepakati marginnya berapa, sehingga harga jualnya adalah penjumlahan dari harga perolehan ditambah dengan margin, itu murabahah. Di perusahaan lain atau dikatakan di lembaga keuangan biasanya juga ada yang tadi kan pinjam meminjam kita nggak bisa pakai karena sifatnya sosial, jual beli. Yang ketiga adalah biasanya sewa menyewa atau istilah dalam syariahnya ijarah. Nah, ijarah ini Mas Daril pingin punya usaha harus buka ruko. Rukonya sewa. Si pemilik ruko minta dibayar di awal untuk 5 tahun ke depan misalkan gitu. Wah, Mas Daril nggak punya uang kalau 5 tahun ke depan. Kalau bayarnya setiap bulan Mas Daril mampu nih, si pemilik usaha mampu nih. Nah, Adira hadir itu, katakan lembaga keuangannya hadir di situ mengatakan bahwa yang sewa saya dulu, kemudian saya sewain lagi ke Anda. Paham. Ya misalkan sewanya 50 juta nih, kemudian disewain ke nasabahnya 70 juta, dicicil selama 3 tahun misalkan gitu. Nah, jadi matching nih, kebutuhannya nasabah ya bisa ngangsur bulanan, kebutuhannya si lembaga keuangan ini kasih pembiayaannya. Gitu kan. Nah, pakai akad sewa menyewa. Sebenarnya dapat untung boleh dong. Boleh. Nyewa barang 50 disewa ulang, diijarahkan ulang dengan harga katakan 60 atau 70 tadi itu.
Jadi ada keuntungan yang diterima oleh si lembaga keuangan ini. Nah, ijarah ini kombinasinya banyak, ijarah untuk jasa, ijarah untuk segala macam gitu kan. Bahkan di beberapa lembaga keuangan kayak termasuk di Adira itu juga ada barangnya sudah menjadi milik nasabah, dibeli dulu sama Adira, kemudian disewain kepada nasabah misalkan bewal istijar misalkan gitu. Nah ini juga bagian dari akad-akad yang dimungkinkan. Biasanya kalau agak agak complicated gitu untuk refinancing, untuk hal yang sifatnya lebih advance lagi. Mungkin gitu kita bisa klarifikasi langsung ke Kang Tisna. Gimana Kang Tisna? Ya, tadi dijelaskan oleh Pak Teguh ya bahwa saat ini kita di Adira Finance Syariah memiliki 2 akad. Yang pertama akadnya murabahah, itu akad jual beli di mana kita menegaskan untungnya kepada si pembeli, kepada nasabah. Dari perusahaan pembiayaan. Jadi akad murabah ini kita ada beberapa produk gitu. Jadi ini lebih enaknya pembiayaan syariah dibalik Islamic banking mungkin ya. Kalau di bank syariah produknya satu, akadnya banyak gitu. Karena kalau misalnya kita mau KPR, akadnya ada murabah, ada musyarakah mutanakisah, ada IMBT gitu. Tapi kalau di pembiayaan syariah kita akadnya satu tapi produknya banyak. Ya. Jadi yang pertama murabah itu kita produknya pembiayaan otomotif ya. Baik motor atau mobil, motor baru, motor bekas gitu ya. Termasuk semuanya, termasuk tadi motor roda 3 gitu ya, atau motor listrik gitu ya. Itu kita bisa biayai. Yang kedua ada namanya, kalau di kami namanya durable ya. Produk durable itu tadi elektronik, furniture, gadget. Jadi bisa untuk lifestyle juga ya berarti? Ya, untuk lifestyle semua, mulai dari elektronik, furniture, gadget, termasuk sampai ke traktor tangan pun kita bisa biayai. Sampai sepeda listrik kita bisa biayai dengan produk ini. Kemudian kita ada juga produknya adalah umroh. Ya, jadi kita saat ini umroh kita menggunakan akadnya murabahah. Jadi otomotif tadi, kemudian yang kedua durable tadi, elektronik, furniture, gadget, dan yang ketiga ada umroh. Yang kedua akad kita ada baywal istijar. Ini produknya adalah dana tunai syariah atau amanah Adira Multidana Syariah. Jadi bagi nasabah atau misalnya UMKM yang memiliki kolateral BPKB motor atau mobil, ya kita bisa cairkan dana tunai di situ dengan produk amanah. Jadi konsepnya baywal istijar itu nasabah datang ke Adira Syariah, ya kemudian dia menjual produknya dengan akad buy, motornya atau mobilnya, kemudian dia akan mendapatkan uang dari hasil penjualan unit tersebut. Ya, kemudian di situ kita akan lanjutkan dengan IMBT, Ijarah Muntahya Bitamlik. Jadi nanti kita akan sewakan unit itu ke nasabah dan di akhir sewa kita akan hibahkan ke nasabah. Jadi nasabah akan mendapat uang itu hasil dari jual beli unitnya. Gitu, ya. Jadi baywal istijar ini sangat diperlukan sekali bagi nasabah yang atau misalnya para UMKM yang ingin memiliki modal usaha, ya bisa dengan menjual unitnya melalui produk baywal istijar baik mobil ataupun motor. Itu mungkin gambarannya, Mas. Jadi kalau mungkin secara simpelnya untuk dapatkan informasi detail ini bisa langsung kunjungi saya bilangnya apa? Cabang syariah terdekat yang ada di Jabodetabek terdekat di 6 titik tadi gitu ya. Oke, baik. Sobat Mindset, sebelum kita akhiri perbincangan kali ini, mungkin Anda sedikit bingung mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Tisna juga Pak Teguh. Tapi ini sebetulnya kami create program ini khusus dalam rangka Gebyar Ramadan Keuangan Syariah atau Gerak Syariah 2024. Nah, kita akan coba bahas lagi bersama dengan Pak Teguh. Pak Teguh, kalau tadi kan udah disampaikan secara detail ya, akad-akadnya juga penguatan edukasinya disampaikan juga oleh Pak Teguh. Kita masuk ke financial planner-nya nih. Dengan hadirnya kemudahan-kemudahan yang diberikan berupa akad-akad yang disampaikan tadi oleh Kang Tisna, setidaknya kan kita ada kewajiban bayar nih, Pak Teguh. Izin boleh nggak disampaikan secara pengaturan keuangannya bagaimana agar roda perputaran keuangannya tidak mengganggu cash flow, tapi ada kapabilitas juga untuk membayar kewajiban kepada Adira. Nah, secara pribadi Pak Teguh mau menyampaikan bagaimana? Oke. Pertama, alokasikan dari usaha Anda atau dari pendapatan Anda, dari manapun pendapatan Anda itu untuk membayar angsurannya. Angsuran yang sehat, nah ini mulai ngomongin agak financial planning-nya kan. Angsuran yang sehat adalah yang apabila angsurannya, total angsuran semua pembiayaan yang Anda ambil, semua pembiayaan yang Anda ambil itu maksimal 35% dari pendapatan Anda. Itu yang sehat. Jadi kalau pendapatan Anda misalkan dalam sebulan itu 10 juta, biar gampang hitung lah ya. Maka total angsurannya nggak boleh lebih dari 3,5 juta. Tidak boleh lebih. Kalau pendapatan 10 juta, total angsuran tidak boleh dari 3,5 juta. Apakah? Bukan saya angsurannya nggak cuman
motor Pak, ada angsuran panci, ada angsuran apalah segala macam ya, yang sehingga kita total semuanya tidak boleh lebih dari 35% dari pendapatan kita. Kalau pendapatan berdua boleh nggak? Misalkan berdua usaha, ada yang sekali lagi usahanya agak beda gitu kan, boleh digabungin. Jadi pendapatan berdua, kemudian angsurannya mungkin masih punya KPR juga gitu misalkan gitu kan, angsurannya tidak boleh lebih dari 3,5 juta kalau yang pendapatan 10 atau 35% dari Kalau ada KPR kadang-kadang saya bolehin lah Mas sampai 40% dari pendapatannya, karena biasanya itu satu hal yang harus diperjuangkan untuk kita miliki kan rumah ya. Nah itu boleh. Nah termasuk juga dalam alokasi itu ketika Anda punya usaha dan Anda juga kan punya kebutuhan pribadi ya, untuk makan, sekolah anak, semacam ini harus dipisahin nih. Mana kebutuhan untuk usaha, mana kebutuhan untuk keluarga atau pribadi. Ini harus laci yang beda nih. Harus laci yang beda. Maksudnya gini, ketika usaha ini lagi jalan, anak bayar sekolah misalkan, anak-anak mau beli buku, mau beli apa, sepatu, karena dia ikut ekskulnya sepak bola misalkan, sepatu sepak bolanya beda dengan sepatu sekolah gitu kan. Nggak boleh nih ngambil dari duit usaha, harus ngambil dari duit pribadi atau duit keluarga. Nah supaya duit keluarga ini terisi, jangan lupa gaji diri Anda. Jadi setiap bulan ini usaha ini mampu gaji saya berapa nih? Ya bisa dua pendekatan lah. Saya punya kebutuhan segini, maka saya harus dapat gaji dari usaha saya segini. Atau usaha saya mampu gaji saya tuh berapa. Kalau saya nggak ngerjain kan orang lain yang ngerjain. Yang kita gaji kan orang lain ngerjain kerjaan kita kan. Nah kita sekarang yang ngerjain. Awal-awal mungkin gajinya dikit dulu lah, namanya juga masa perjuangan ya. Tapi suatu saat kita harus di titik dimana kita kita harus settle dan kita harus menerima gaji yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini tetap terpenuhi nih. Untuk bayar sekolah anak, untuk makan sehari-hari, untuk transportasi yang sifatnya pribadi harus ngambil dari kantong atau dari lacinya keuangan pribadi. Nggak boleh nyampur. Kalau nyampur nanti kita ngitung kinerja usaha kita jadi susah minta ampun. Rekeningnya juga kalau bisa dipisahin. Sekarang kan buka satu bank 2 rekening kan udah gampang banget gitu kan. Sehingga kita ya udah gajian tiap bulan ditransfer aja dari satu rekening ke rekening yang lain. Tapi udah once itu rekening pribadi, ya rekening pribadi itu digunakan untuk kebutuhan pribadi. Meskipun nggak kaku-kaku amat ya. Maksudnya nggak kaku amat gini. Ternyata tabungan kita bagus banget secara pribadi, kita punya pendapatan yang baik gitu kan. Sementara usaha kita lagi butuh modal tambahan misalnya gitu kan. Ya sebelum menghubungi Adira misalkan, duit kita ada nggak bisa dialokasiin? Ya udah pinjem dulu. Tapi dicatat nggak apa-apa, tapi dicatat sebagai pinjaman kepada pemilik usaha. Kan gitu, pinjaman. Kalau ada uang lagi ya balikin dulu, ya nggak? Atau tambahan modal sehingga kepemilikannya modalnya bertambah, kan gitu. Ini pinjaman atau tambahin modal nih. Kalau pinjaman berarti balikin, kalau tambahin modal berarti modalnya nambah. Kalau tambahin modal berarti ada di usaha nih uang itu. Atau sebaliknya, usaha lagi bagus-bagusnya nih, tiba-tiba harus pengeluaran agak gede di keluarga, misalnya ada yang sakit atau orang tua sakit, masa kita nggak support orang kita punya uang di sini, ya pinjam dulu dari keuangannya usaha. Tapi once kita udah punya uang, kita balikin ke keuangannya usaha. Jadi ini kayak seorang pemilik perusahaan besar, ketika mau beli apa gitu, pengen beli mobil ya dia nggak langsung ngambil uangnya perusahaan dong, minjem dong. Atau apa gitu. Demikian pula sebaliknya. Nah ini kita harus mulai rapi nih, meskipun dalam level UMKM nih terpisah, sehingga ngukur kinerja itu jangan wah usaha maju-maju tapi nggak ada duitnya, atau usahanya kok ada duitnya banyak padahal piutangnya masih banyak nih, utangnya masih banyak yang harus dibayar ke supplier misalkan gitu kan. Nggak ngerasa karena nyampur nih antara duit pribadi sama duit masih banyak ya, kalau gitu kita jalan-jalan deh, padahal tagihan ke supplier belum kita bayar masih banyak. Gitu, maka harus terpisah nih antara keuangan usaha sama keuangan pribadi. Ditambah piutang macet juga lagi ya. Wah udah selesai kayak gitu, matang. Baik, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung, tapi mungkin kita perlu ambil konklusinya atau kerucutkan perbincangan kali ini. Kang Tisna, boleh nggak disampaikan mewakili Adira Finance dan juga pribadi, apa sih tips yang perlu dilakukan agar hikmat dalam berpuasa itu bisa juga menghasilkan suatu peluang usaha, keuntungan, laba dan sebagainya. Nah silakan. Ya, menurut saya di bulan Ramadan yang suci ini mudah-mudahan bagi para UMKM ya, para yang sudah memiliki tujuan untuk berbisnis bisa dilancarkan bisnisnya, dan kemudian dimudahkan rezekinya,
Dan jika ada kendala ya terkait misalnya tadi modal usaha dan lain-lain, insya Allah kita dari Adira Syariah bisa bantu supaya para UMKM dan para khususnya para nasabah-nasabah itu bisa meningkatkan bisnisnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama dengan seperti itu bisa memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Amin. Itu aja. Pak Teguh, silakan. Ya, Ramadan ini kan bulan penuh berkah. Ya. Nah, keberkahan berkaitan sama ngomongin keuangan, seringkali keberkahan itu tidak garis lurus dengan jumlah uangnya. Oke. Orang yang punya uang banyak belum tentu hidupnya nyaman. Ada orang yang punya uangnya sedikit, tapi uangnya ada terus nih. Itu namanya keberkahan, benar nggak? Betul. Mau makan tetap bisa, cukup aja terus. Maka ada istilah kan, orang yang paling kaya adalah orang yang paling bisa merasa cukup. Yes, setuju. Qanaah dalam bahasanya. Nah, sehingga meraih keberkahan di bulan Ramadan ini perlu latihan lah. Ya, Anda punya usaha, ya supaya usaha ini berkah. Ya, jalankan usaha ini bukan sekedar halal, tapi juga thayyib. Once ketika kita di usaha kita membutuhkan pembiayaan, ya pilihannya pembiayaan syariah. Kalau nggak pembiayaan syariah, jangan-jangan Anda mungkin untung gede, tapi nggak berkah. Ya nggak? Mendingan untung gede tapi berkah, mendingan daripada untung sedikit nggak berkah. Salah. Itu udah pasti ya nggak? Jadi iya, itu keberkahan jadi satu hal. Masa di bulan Ramadan kita mulai usaha pakai usaha yang nggak syariah? Nah, kami di pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah mendorong kita ingin memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Oke, baik. Inilah akhir podcast kita kali ini. Kita yakini mungkin di balik usaha yang Anda lakukan, kalau diiringi dengan doa dan juga ketakwaan, itu pasti niscaya akan ada satu keberkahan di sana. Seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi. Tapi jangan lupa juga kalau Anda butuh satu solusi tersendiri yang memang tidak meribetkan dua pihak antara penjual dan juga pemilik dana, Sobat Message bisa langsung menghubungi Adira Finance Syariah seperti disampaikan oleh Kang Tisna tadi. Kalau Anda tertinggal, Anda bisa putar ulang tayangan ini kapanpun dimanapun. Yang ingin share tayangan ini juga silakan. Dan sekali lagi, program special edition ini dikhususkan dalam rangka Gebyar ke Ramadan Keuangan Syariah 2024 atau Gerak 2024. Inilah akhir dari podcast kita kali ini. Saya Daryl Adam, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.